di depan kita saat ini sudah ada satu narasumber, bisa dikatakan ibu atau emak atau bunda atau apalah, yang jelas satu perempuan atau wanita yang ada di hadapan saya ini adalah bukan wanita yang sembarangan, karena banyak kegiatan dipersiapkan saat ini untuk membantu masyarakat, khususnya para perempuan yang ada di provinsi ini. Tentunya penasaran ingin mengetahui pada program Real Coffee Talk hari ini atau reedukasi aksi literasi hari ini dengan tema membangun wirausaha melalui literasi atau literasi inklusi sosial. Oke, dan juga tuan dan puan, kami perkenalkan untuk Anda sosok perempuan di hadapan kita bersama ini adalah Ibu Awalia Rahman. Beliau adalah Ketua Gemawira Provinsi Riau. Kita juga nanti akan berbincang mengetahui apa saja kesibukan beliau. Dan kita sapa, Assalamualaikum Mak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Mak ya? Alhamdulillah sehat. Dan Enci tuan dan puan dimana saja berada, tentunya karena keakraban ingin lebih akrab, boleh memanggil Mak Lia ya Mak. Oke. Baik, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, kita membangun wirausaha melalui literasi. Baik Mak, bisa cerita ini, tentunya saat ini dunia wirausaha adalah bukan dunia yang asing bagi Mak Lia, ya. Karena ini dengan wirausaha saat ini Mak memperoleh banyak relasi atau plus minusnya di dunia wirausaha ini. Mak boleh cerita pertama kalinya Mak terjun di wirausaha ini atau mengenal wirausaha ini, apa sih Mak niat awalnya? Niat awalnya yaitu bagaimana membangun ekonomi emak-emak rumah tangga ini membantu suaminya. Oke, awalnya hanya untuk membantu membangun ekonomi keluarga dan juga membantu suami. Dan sampai saat ini ketika wirausaha yang Mak lakukan ini tanpa disadari, tidak hanya membangun ekonomi keluarga atau membangun suami, tapi justru yang kita lihat saat ini Mak berhasil membangun ekonomi orang-orang di luar sana. Ini boleh tahu cerita awalnya bagaimana Emak berhasil mempelajari tentang wirausaha, kemudian mengajak orang-orang di sekitar begitu Mak. Seperti apa ini? Pertama kali emak mendatangi daerah-daerah pinggiran, yaitu emak melihat mereka itu bagaimana mempunyai produk usaha, tapi mereka tidak bisa menjualnya gitu. Dengan timbul dalam pikiran emak Lia, bagaimana sih bisa produk-produk emak-emak ini bisa dipasarkan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, Malia, boleh tahu awalnya sebelum tentunya menghimpun ya ibu-ibu yang ada di daerah-daerah bahkan di Pekanbaru saja ini, apa usaha Mak yang sudah Mak ciptakan dari wirausaha ini? Alhamdulillah, Mak pertama kali dari internet Mak bikin itu dari Mijel yaitu sabun yang terbuat dari minyak jelantah yang tidak dipergunakan oleh emak-emak, yang bisa dijadikan yaitu untuk membersihkan pakaian yang membandel. Oke, Mijel ya. Ini keberhasilan seorang Mak Lia mempelajari bagaimana cara memproduksi satu produk yang bisa membantu emak-emak yang gunanya tadi untuk membersihkan apa ini? Membersihkan noda di baju begitu. Ini boleh tahu Mak cerita sedikit ini, Mijel ini seperti apa dan kemudian dibuat dari bahan apa saja sehingga Mak dengan membaca di internet Mak berhasil menciptakan produk ini? Pertama minyak jelantah yang udah diendapkan menjadi bersih. Setelah itu dikelola dan diberi ada beberapa bentuk untuk pengerasan, dan itu tercipta, alhamdulillah berhasil. Oke, boleh tahu Mijel ini maksudnya namanya singkatan apa seperti apa nih Mak? Singkatan ya, minyak jelantah. Sabun yang terbuat dari minyak jelantah. Oke, sabun yang terbuat dari minyak jelantah. Kalau kita baca atau kita lihat sedikit minyak jelantah, bukannya harus bisa malah menjadi pakaian tambah berminyak atau gimana nih Mak? Alhamdulillah tidak. Tidak ya, malah justru sebaliknya ya? Sebaliknya, bisa membersihkan noda membandel. Oke, baik Mak Lia, kita tentunya ini salah satu produk ya yang menjadi unggulan Mak Lia. Kemudian juga selain tadi juga menciptakan produk, salah satunya Mijel, juga menghimpun atau mengajak ibu-ibu rumah tangga atau perempuan-perempuan di Riau khususnya untuk bergerak di wirausaha begitu ya Mak ya. Baik Mak, boleh tahu ini karena ini sebuah keberanian yang
butuh niat yang luar biasa ini. Ini bagaimana ini tadinya hanya untuk membantu ekonomi keluarga. Iya. Nah, ternyata harus membantu orang-orang di luar sana. Ini bagaimana? Siapa yang memberikan support Mak Lia sehingga Mak Lia juga berhasil memperbaiki ekonomi, kemudian menghimpun mengajak ibu-ibu di luar sana untuk bergabung bersama Mak Lia. Sebenarnya dasarnya gini. Setelah saya lihat bagaimana emak-emak ini, produk saya dari Mijel ya. Setelah dari Mijel dan saya mendatangi emak-emak itu, mereka itu mempunyai produk yang lebih bagus dari emak gitu. Nah, jadi emak-emak menghimpun mereka dan satu wadah, itulah Gema Wira Usaha. Oke, baik. Lebih jauh ini Mak Lia, tentunya sebuah kegiatan yang dilakukan ya bersama emak-emak ini. Emak-emak ini berkumpul dalam Gema Wira ini, ada nggak sebuah edukasi yang dilakukan, literasi pembelajaran tentang membuat produk-produk, kemudian gimana caranya ini mengajak ibu-ibu itu berpikir bersama menciptakan produk-produk baru yang nanti memiliki nilai ekonomi. Alhamdulillah, pertama kali yaitu saya suruh emak-emak ini, kebetulan saya mempunyai wadah Ibu Ketum kita, Bu Dayatri, mengajak saya bergabung dengan Gema Wira. Alhamdulillah kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Provinsi Gema Wira Riau. Yaitu Gema Wira Riau, Gema Wira itu adalah gerakan masyarakat wirausaha, bagaimana masyarakat yang tidak punya usaha bisa berusaha, bagaimana masyarakat yang sudah punya usaha meningkatkan usahanya. Oke, artinya sekarang emak-emak yang tergabung dalam satu forum atau organisasi di Gema Wira ini diberikan bekal ya untuk motivasi yang baik, bagaimana peningkatan ekonomi, membantu suami, perekonomian keluarga ini semakin kuat begitu ya Mak ya? Iya benar. Baik Mak Lia, ketika Mak Lia terjun kemudian bersama emak-emak yang lain, tentunya bukan langsung serta-merta enaknya saja yang dipetik, tentu ada proses-proses yang harus dilewati begitu. Boleh cerita Mak bagaimana kesulitannya atau kendalanya ketika harus mengajak, memberikan edukasi ke emak-emak yang lainnya? Apa sih yang sering dihadapi ketika Mak Lia harus berhadapan atau bersentuhan dengan emak-emak yang lainnya? Sangat sulit ya. Pertama kali susah-susahnya itu bagaimana meyakinkan emak-emak ini bisa bergabung ke Gema Wira. Oke. Kedua, bagaimana emak-emak ini meyakinkan dia bahwa produk-produk yang yang punya bisa kita pasarkan ke tempat-tempat pemasaran. Itu yang sangat sulit. Meyakinkan itu sangat sulit. Oke. Untuk mengubah mindset itu Ya. tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oke. Nah, usaha Mak Lia tentunya dengan kesulitan yang Mak Lia hadapi, tentu Mak tidak putus asa tentunya. Nah, ini bagaimana perjuangan Mak untuk meyakinkan, mengubah mindset ibu-ibu atau perempuan-perempuan di Riau untuk semangat berjuang memperbaiki ekonomi melalui literasi wirausaha ini Mak Lia? Pendekatan apa saja yang Mak Lia sudah lakukan? Alhamdulillah dengan cara mendekati mereka, memberikan mereka pekerjaan dengan modal pribadi Mak Lia ya. Modal pribadi Mak Lia meyakinkan mereka bahwa ini dong, saya kasih modal, bikinlah barang ini. Setelah itu kalian jual, setelah jual ambillah untungnya. Nah, setelah itu mereka baru yakin bahwa Gema Wira ini memang gerakan masyarakat wirausaha. Oke, ada niatan yang memang sudah disiapkan ya Mak. Ya. Baik Mak, dari kepengurusan pusat ini Gema Wira ini seperti apa sih Mak ketika harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, kemudian pembinanya sendiri ini memberikan sebuah pesan seperti apa ketika harus bersentuhan dengan emak-emak, kemudian apa sih misi mulia dari Gema Wira ini sendiri? Misi mulia Gema Wira ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan ekonomi ibu-ibu rumah tangga. Oke. Nah, sejauh ini boleh tahu di tingkatan di Riau Mak boleh cerita ini untuk Mak setelah mengajak meliterasi masyarakat di Riau ini, boleh cerita dari kawasan mana saja daerah yang sebaran-sebaran ibu-ibu yang sudah bergabung dengan Gema Wira, dari daerah mana saja yang mungkin paling banyak dan dominan tergabung dalam Gema Wira ini dan berhasil melakukan literasi perbaikan ekonomi. Alhamdulillah sejauh ini ya udah di Kabupaten Pekanbaru Kota itu udah 15 kecamatan. Alhamdulillah kita udah mempunyai beberapa kabupaten
dan insya Allah kita udah mempunyai anggota itu sebanyak 3.000 orang. Cukup banyak sekali ya. Alhamdulillah. Baik, ini Malia boleh tahu untuk Gemawira ini secara organisasi ini seperti apa ini Malia? Di tingkat nasional atau ini memang satu organisasi yang resmi dan kemudian pembinaannya oleh siapa dan target siapa yang bisa bergabung di Gemawira ini? Alhamdulillah, Gemawira ini adalah organisasi independen dan Gemawira ini yaitu kita di seluruh Indonesia nasional dan malah ada di luar negeri. Ya berarti ada internasional ya. Oke, baik. Oke, Malia, kalau bicara tadi pergerakan Gemawira, kemudian Malia sampai terpilih dengan posisi Ketua Gemawira Provinsi Riau, begitu Mak ya? Iya. Boleh cerita ini, kenapa harus Malia terpilih, kemudian apakah ada sebelumnya ada prestasi khusus sehingga kepengurusan pusat menunjuk Malia sebagai Ketua Gemawira Provinsi? Itu yang saya tidak mengerti, karena saya sebenarnya tidak Apakah pernah. ada indikator tersendiri, karena Malia sudah berhasil melewati literasi wirausaha, kemudian berhasil melakukan komunikasi dengan ibu-ibu atau perempuan. Apakah ini juga menjadi satu masukan ketika Malia menghimpun ibu-ibu dengan produk-produk yang mencoba untuk Malia untuk kembangkan? Mungkin salah satunya. Salah satunya seperti itu. Oke, Malia, dari penilaian pusat menilai Gemawira yang ada di Provinsi Riau ini sejauh ini menurut Malia seperti apa? Alhamdulillah Apresiasinya? sangat aspirasi, sangat berkembang. Oke, kalau boleh tahu ini apa pesan-pesan dari masyarakat yang sudah bergabung, perempuan-perempuan yang bergabung di Gemawira, adakah mungkin semacam masukan bagi masyarakat yang tergabung di Gemawira untuk kedepannya Gemawira lebih baik lagi? Apa yang mungkin Mak tangkap dari suara-suara atau informasi di luar sana? Maksudnya? Adakah mungkin pesan dari ibu-ibu yang bergabung di Gemawira, masukan-masukan untuk Mak Lia untuk kedepannya? Apakah ada secara khusus atau tidak ada? Atau seperti apa? Kalau ibu-ibu sering mengatakan kalau bisa Gemawira ini dibantulah disandingkanlah oleh pemerintah ya, kalau bisa dibantu dengan dana gitu ya, karena kami ini memang membutuhkan dana ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan ini, tanpa dana pun kami tidak bisa bergerak gitu ya. Jadi kami minta di pemerintahan itu ya tolong bantu liriklah Gemawira gitu, karena Oke. Gemawira ini ibaratnya rangkullah Gemawira ini gitu. Oke, jadi Gemawira mengharapkan Iya. kerjasama semua lini ya, Iya. untuk sama-sama melakukan pembinaan kepada Pembinaan, masyarakat, khususnya perempuan-perempuan yang ada di Gemawira, begitu ya Mak ya. Karena kita tahu bahwa genre perempuan itu sangat rentan sekali ketika tidak ada jika ada kesenjangan ekonomi, tentu banyak permasalahan yang muncul, begitu ya Mak ya. Baik Mak, ini kita dapat informasi bahwa Gemawira, tentunya Mak sebagai Ketua Gemawira Provinsi, akan ada sebuah event yang akan dilakukan, yang kalau tidak salah di event itu akan melibatkan banyak ibu-ibu ataupun banyak ibu-ibu yang terbantu dari rencana yang akan ditaja oleh Gemawira. Boleh cerita ini, Mak Lia akan membuat satu event seperti apa dan di mana konsepnya ini seperti apa Mak Lia? Alhamdulillah, kami akan membuat suatu bazar, yaitu akan diadakan di PTC Ayani, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 10. Oke, nah ini bazar ini siapa pesertanya, kemudian akan direncanakan dibuka oleh siapa, dan siapa saja yang bisa berkunjung di sana, ataupun masyarakat akan mendapatkan produk-produk unggul apa nih yang ada di persatuan masyarakat yang masuk di UMKM-nya Gemawira ini, Mak Lia? Ibaratnya gini loh Pak, kita kan sekarang membuat bazar ini adalah untuk UKM ya, Iya. untuk UKM, dan kami tidak menutup untuk UKM lain untuk bergabung di Gemawira. Alhamdulillah kami udah terdaftar itu sekitar 67 stand ya, insya Allah, yaitu produknya adalah ciri khas makanan Melayu. Oke. Oleh-oleh Melayu, makanan oleh-oleh Melayu. Oke, baik Mak Lia, kalau bicara UMKM ini kan cukup luas sekali ya dengan ragam produk-produk. Nah, jaminan apa nih jika
bisa Mak Lia sampaikan kepada masyarakat atau pengunjung nantinya ketika akan datang ke PTC tempat bazar ini dilakukan? Apakah produk-produknya ini sudah dilakukan uji sampel ataupun cita rasanya ini sudah dilakukan oleh penelitian atau tim uji coba oleh timnya Gemawira sendiri, atau seperti apa ini? Atau produknya sama saja dengan yang di luar? Alhamdulillah produk Gemawira bisa bersaing dimanapun. Alhamdulillah masyarakat boleh datang ke PTC Ayani lantai 2 dan akan menikmati bagaimana nikmatnya produk-produk emak-emak ini. Oke, baik. Mak Lia bisa diinformasikan ini produknya tentu ada jenis oleh-oleh begitu ya dari Provinsi Riau, dari Pekanbaru dan kabupaten kota lainnya. Kemudian tidak hanya oleh-oleh, juga ada kuliner ya kalau tidak salah, dan juga ada handmade ya, industri rumahan seperti itu ya. Dan bagaimana dengan harganya Mak Lia? Karena ini di mall, apakah harganya akan ada kenaikan atau sama dengan tidak dijual di mall dari produk-produk yang ada di Gemawira ini? Kita kalau masalah harga kita jauh lebih murah daripada yang ada di mall. Kedua, rasanya pun kita tidak kalah dari mall. Kualitasnya tetap bisa diadu ya? Diadukan jempol. Oke. Baik, untuk Tuan dan Puan, tentunya sebagai informasi buat kita bersama bahwa Gemawira, Mak Lia dan juga ibu-ibu yang lainnya yang sudah melakukan perjuangan untuk meliterasi dirinya, membangun ekonomi melalui literasi ini telah berhasil mengajak ibu-ibu untuk bergabung di Gemawira, dan insya Allah tanggal 10 akan dilaksanakan bazar istimewa ya Mak Lia, akan mengundang UMKM dan banyak produk-produk menarik di sana yang bisa ditemukan harga bersaing, kemudian kualitasnya tidak kalah lezatnya begitu ya Mak Lia. Baik Mak Lia, bisa dijelaskan lagi kita akan rencana di bazar ini kira-kira konsep yang akan disampaikan ini, kita masyarakat di Pekanbaru bisa datang jam berapa sampai jam berapa, atau jika ada yang ingin UMKM di luar sana ingin bergabung, ini seperti apa nih Mak Lia sebaiknya? Kita buka dari tanggal 10 itu mulai bukanya jam 11 sampai jam 5 sore. Bagi emak-emak atau bapak-bapak yang UKM yang ingin bergabung, kami masih membuka peluang untuk bergabung ya Mak ya. Oke, jadi ini UMKM ataupun Gemawira ini terbuka untuk siapa saja Mak ya? Terbuka boleh, ya? Untuk siapa saja. Tidak ada syarat khusus atau wajib orang Riau saja atau orang Pekanbaru saja, tidak begitu ya? Tidak. Jadi siapapun bisa bergabung. Oke, Mak Lia, untuk pesan ke depannya untuk ibu-ibu khususnya ini kira-kira bagaimana ini pesan Mak Lia sebagai perempuan yang sudah berhasil meliterasi dirinya dalam capaian membantu ekonomi keluarga? Apa yang bisa Mak sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana agar bisa membantu tidak tergantung pada suami dan bahkan bisa membantu suami dalam memperbaiki ekonomi? Apa yang bisa Mak sampaikan? Saya berharap emak-emak yang ada di luar sana jangan pernah menyerah. Ibaratnya tetaplah kita berjuang, apalagi di masa pandemik ini kita harus membantu bagaimana untuk menambah income kita. Kita tidak bisa terfokus kepada suami. Oke, baik Mak Lia, untuk informasi di akhir sesi perbincangan kita, apa yang bisa Mak Lia sampaikan kepada warga di mana saja yang saat ini melihat kita, tentunya untuk mendapatkan produk-produk istimewa baik itu kuliner atau handmade ataupun oleh-oleh ya, ini bisa datang ke mana, kemudian informasi khusus buat UMKM di luar sana yang mungkin belum mengetahui informasi ini, bagaimana, apakah ada ajakan khusus ini kepada Mak Lia untuk bisa bergabung di bazar UMKM nantinya? Saya berharap dimanapun UMKM berada, silahkan datang ke PTC lantai 2 ya, kami siap menerima. Oke, baik, terima kasih Mak Lia. Salam buat seluruh ketua Gemawira di Kabupaten Kota di Riau. Sukses akan rencana yang akan ditajak pada tanggal 10 Februari nantinya. Mudah-mudahan lancar dan sukses dan juga bisa menjawab ya bagi pecinta kuliner atau oleh-oleh. Jadi
sudah saatnya orang-orang untuk mencari oleh-oleh tidak susah lagi karena di satu tempat tentunya, begitu Mak Lia ya. Iya. Baik, terima kasih Tuan dan Puan di mana saja berada. Tentunya baru saja kita mendapatkan sebuah pencerahan informasi menarik dari Mak Lia dengan tema di obrolan kita sore hari ini, yaitu obrolan Riau Edukasi Aksi Literasi. Tentunya tadi Maria sudah bicara tentang bagaimana literasi wirausaha membangun ekonomi keluarganya dan juga orang-orang di sekitar. Jangan lupa di 10 Februari nanti langsung berkunjung di lantai 2 PTC atau Plaza The Central. Akan banyak UMKM di sana yang akan menggelar oleh-oleh yang khas dari daerah-daerah di Riau, kemudian handmade produk-produk khas di sini, serta kuliner yang akan memanjakan lidah bagi pengunjung PTC. Malia, terima kasih sekali lagi, sukses, salam buat tim yang bekerja ekstra sampai tanggal 10 nanti dan perjuangan yang luar biasa. Baik, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.